Salam Nusantara. Salam Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, kita ketemu lagi di acara podcast lanjutan dari beberapa podcast yang sudah mengudara sebagai bagian dari memperingati bulan Pancasila, sebagai bagian dari pengkayaan kelas karakter konstitusi. Hari ini kita akan membahas pasal atau sila ketiga Persatuan Indonesia agar sila-sila yang lain nanti bisa terlengkapi. Tapi sebelumnya pada podcast kali ini ada tamu yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya, yaitu Cak Rohim, seorang penyanyi yang puitis, patriotis, sekaligus lagu-lagunya saya perkirakan akan mengudara lebih luas dari sebelum podcast-podcast yang sudah kita lakukan. Dan nanti sebagaimana biasa ada Mas Guru, Pak Setio Hajar Dewantoro. Cak Rohim, silakan nyanyi lagu untuk kita yang menarik dan menguatkan. Yang tumpah jadi amarah menyala membara, luka setiap jiwa anak manusia mengadu pada bapaknya. Bertanya tentang nasibnya, yang selalu dirundung duka. Bersama sapu saling setia membuka pintu untuk merdeka. Jalankan tugas yang diembannya, menanti janji akan saatnya. Ayo kumpulkan daya upaya, petani nelayan, buruh dan jom apa saja, bersatulah mari bersama. Terima kasih Cak Rohim, lagunya keren sekali dan sesuai dengan tema kali ini, tema persatuan. Mas Guru, Iya. pada hari ini kita akan bahas
apa pentingnya persatuan sebagai satu dari 5 sila dalam Pancasila. Jadi menurut Mas Guru, kenapa kita perlu bersatu ini? Ya, tanpa bersatu tidak mungkin ada keagungan, tidak mungkin ada kejayaan, bahkan tidak mungkin ada kemajuan yang sesungguhnya. Nah, sebetulnya kan ini gagasan yang sangat gampang dipahami, yang tidak mudah itu adalah dilaksanakan. Ya. Jadi kalau menurut Mas Guru, seluruh prestasi yang kita warisi, mulai dari candi-candi yang megah itu karena dulu bersatu ya? Sejauh yang saya bisa mengerti, Mas Yudi, ketika saya coba menapaktilasi bangsa Nusantara, Ya. misalnya ketika saya datang ke Dieng, ya saya memahaminya ini tempat surgawi, Betul. negeri kahyangan yang indah sekali, dan di sana ada candi-candi. Ya orang menyebutnya negeri di atas awan itu. Negeri di atas awan memang indah sekali. Nah, sejauh saya menyelami keheningan di sana, yang saya temukan adalah satu kata itu, kata persatuan, kolaborasi yang melampaui batasan-batasan etnis, ras, dan segala macam lain. Nah, jadi sejauh saya mengerti juga bahwa negeri kita ini kan, tanah kita ini kan melting pot kebudayaan, melting pot juga orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai ras. Nah, era kejayaan pastilah era di mana semua komponen bangsa itu, semua ras yang membentuk bangsa Nusantara ini bersatu padu. Jadi sejauh saya mengerti juga bahwa tidak ada karya besar, tidak ada mahakarya itu yang bukan merupakan hasil sinergi, bukan hasil kolaborasi di antara semua komponen bangsa. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara ras Ya. Nusantara ini kan katakanlah ya, ada yang disebut sebagai ras pribumi, ya, orang Jawa, orang Melayu, tapi juga kan ada pendatang. Betul. Ada ras Tiongkok, Cina, ada India, Arab. Nah, kemajuan kita, keagungan kita, kejayaan kita sebagai sebuah bangsa yang saya lihat di masa lalu adalah ketika semuanya ini memang ada dalam kesatuan. Mereka bersatu, melupakan atau melampaui yang namanya perbedaan, tapi memang betul-betul hidup di dalam sebuah tujuan bersama yang itu sebenarnya. Berarti konsep politik oposisi itu sebenarnya nggak terlalu tepat. Ya, tidak penting. Bahwa perlu ada check and balance, Ya. Tetapi kalau kemudian harus selalu berbeda gitu ya, supaya tampak bahwa ada banyak pihak, supaya seseorang yang dianggap ada dua sana itu kelihatan dia harus menunjukkan perbedaan dengan yang ada di sisi lain, itu nggak terlalu penting kalau dalam kesadaran saya. Karena yang paling penting justru adalah bagaimana kita bisa bersinergi. Kalau gini, sebentar. Prinsipnya kan Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangkuwan kan kesana juga, Mas. Iya betul. Coba, saya penasaran nih. Sebagai orang yang menekuni arus besar spiritual, yang itu bagian juga dalam studi-studi Pancasila, supaya kelompok-kelompok ini bisa bersatu itu langkah-langkahnya apa aja? Minimal pada tingkat mereka yang menyenangi spiritual, lalu nanti menjadi bisa mengikat yang lainnya gitu. Iya. Saya berangkat dari pengalaman yang nyata, yang faktual. Oke. Ini kan nanti tarik ke pertanyaan. Ketika kita sudah menghayati ketuhanan yang Maha Esa, apa sebetulnya tapannya? Ya. Karena ini sebetulnya nanti akan saling berkelindan. Nah, sejauh yang bisa saya pahami, yang saya hayati dan saya perhatikan, ketika kita sungguh-sungguh mengalami atau menghayati ketuhanan yang Maha Esa, manifestasinya itu memang kita mengerti sepanjang waktu dari relung hati kita itu memancar yang disebut sebagai kasih yang murni. Sepanjang waktu selalu ada yang, kalau dalam bahasa Cak Rofin kemarin itu adalah dorongan yang paling luhur yang muncul dari samudra itu. Nah, itu menjadi sebuah pilihan dalam mengambil sikap. Apakah kita mengikuti itu atau kita mengikuti ego kita? Ya. Manusia selalu ada di titik persimpangan antara hidup selaras dengan gerak yang paling luhur di dalam dirinya, atau dia mengikuti egonya yang penuh kalkulasi demi kepentingannya.
Nah, manifestasi dari semangat ketuhanan yang Maha Esa adalah setia penuh kepada kasih murni, kepada dorongan luhur dari relung hatinya. Yang pada saat yang sama itu akan namanya meluruhkan keakuan, meluruhkan ego. Orang yang sudah luruh egonya, Mas Budi, itu sudah tidak relevan lagi yang namanya sektarianisme. Sudah tidak relevan lagi namanya chauvinisme. Sudah tidak relevan lagi segala pengunggulan berbasiskan aksesoris luar, warna kulit, kemudian juga strata sosial dan seterusnya. Nah, saya perhatikan di komunitas yang kami bangun, sejauh kita konsisten menjalankan hening cipta, membuat kita menghayati ketuhanan yang sungguhnya, mengerti dorongan luhur dari relung hati, punya kasih murni, maka otomatis kita akan bisa dalam keguyuban. Ya. Nah, Mas Didi bisa lihat ya, di kita ini rasanya macam-macam. Yang Tionghoa juga melebur, tidak pernah merasa terpisahkan, tapi juga tidak pernah merasa lebih tinggi ketimbang yang lain. Kemudian juga nanti akan ketemu hal-hal lucu misalnya ya, bosnya sama supirnya sama-sama ikut ini gitu ya. Itu dipersatukan di dalam semangat yang berbeda. Gitu. Jadi hierarki tetap ada, tetapi semangat persatuan yang melampaui batasan sosial ekonomi itu nyata, Mas. Dan itu adalah manifestasi dari yang namanya kasih murni. Kesadaran bahwa semua ini sebetulnya kan bersumber dari hal yang tunggal yang meliputi segalanya. Gitu, Mas. Ada orang bilang begini, orang Indonesia tidak bisa bersatu kalau tidak punya musuh. Itu gimana kira-kira? Nah, itu adalah pandangan politik pragmatis dari orang yang tidak menghayati kesadaran spiritual. Faktanya adalah selama musuh itu diciptakan, orang bisa bersatu. Ketika kemudian ada sebuah pengertian bahwa musuh telah dikalahkan, mereka akan saling berperang sendiri. Atau ketika musuh imajiner ini kemudian tiba-tiba hilang, ya orang akan berperang sendiri. Itu adalah sebuah kesatuan yang sangat rentan karena tidak didasari oleh kesadaran yang luhur. Jadi sebenarnya itu ilusi ya? Itu ilusi yang menurut saya tidak bisa dipertahankan untuk perjuangan jangka panjang. Jangan cari musuh bersama. Jadi kalau misalnya itu ilusi, apa kira-kira yang lebih tepat agar persatuan Indonesia itu tumbuh subur tanpa harus punya musuh? Ya kembali kepada nilai Pancasila. Kan kita sudah jelas bahwa diktum yang ketiga, sila yang ketiga tentang kesatuan Indonesia. Problem kita adalah mengejawantahkan nilai ini, Mas. Makanya kita harus punya metodologi. Balik-balik ya, Mas Yudi, berdasarkan pengalaman dan riset saya, bahwa untuk sampai ke titik persatuan Indonesia di mana masing-masing warga itu diayomi, masing-masing bisa hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang luhur. Ya balik-baliknya ke sila satu itu tumbuh dari hening cipta. Jadi harus ada jalan spiritual yang kemudian kita jalani bersama, yang membuat kita melampaui ego kita, membuat kita melampaui segala semangat sektarianisme yang kita sadari maupun tidak. Nih, saya punya kasus dulu ya. Dulu kita, sebagian dari kita, atau terutama ulama-ulama yang, let's say kita sebut ulama kuno, itu kan nggak terima ada perempuan jadi presiden. Itu kan basisnya karena dia tidak bersatu. Ada bias gender di situ. Ada bias gender. Coba terangkan ke teman-teman biar tahu bahwa bias gender itu nggak menarik gitu. Ya, kalau ini yang saya kembangkan, Mas Yudi, di episode Matahari, bahwa walaupun ini kita nggak bagian dari feminis liberal ya, nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kita punya kesadaran begini. Jadi untuk mencapai pencerahan itu nggak bisa kita mengatakan orang itu laki-laki. Dan saya melihat ada fakta di lapangan ya. Ada beberapa murid laki-laki yang nggak suka kalau dibimbing sama yang perempuan. Oh ya? Iya, ada itu. Jadi teman-teman ini punya bias gender kan, gitu. Karena menganggap perempuan ini kan nggak bisa laku prihatin kayak laki-laki, gitu loh kira-kira ya. Kalau dalam Islam nggak bisa jadi imam. Iya, bisa jadi imam, gitu. Nah, padahal itu nggak benar mestinya. Nggak benar, itu saya hajar gitu loh. Saya hajar. Saya suka mengajar yang salah-salah, kan nggak bisa. Karena pada dasarnya jiwa ini kan non jenis kelamin. Ya. Bahwa dia punya elemen feminin maskulin, iya, tetapi intinya adalah setiap jiwa bisa mencapai titik kesempurnaannya, tidak peduli badan ini laki-laki perempuan. Dan ini juga kita bisa tarik pada kondisi kepemimpinan politik. Kalau kita pelajari bagaimana sejarah Nusantara, Mas, sebelum Sumpah Pemuda 1928 ya kan kita sudah ada. Salah satu pemimpin yang betul-betul membawa Majapahit kepada keagungan itu perempuan. Ratu Tibuana Tunggadewi. Jadi di Indonesia ini, di Nusantara sebetulnya
Nggak layak biasa. ada bias gender. Biasa aja. Sebelum itu di Kalingga ada namanya Ratu Sima. Harus simak. Ya, biasa aja. Nah, juga ada kasus dulu ini ya, Mas Setio. Sebagian orang percaya rumus Notonegoro itu presiden atau elit bangsa ini harus orang Jawa dan beraliran O. Itu kan juga akan mengakibatkan tidak bersatu itu. Berarti saya Coba itu, masuk dong ya, coba. Setio Hajat Dewan. Bisa itu. Cocok itu. Ngeri saya ini. Coba dijelaskan ini supaya orang Joko tidak Joyoboyo. Iya, supaya orang tidak inilah, supaya orang tidak tersesat pada jalan yang salah itu coba. Jawa itu punya dua pengertian. Ah. Satu sebagai etnisitas, satu lagi sebagai sebuah level kesadaran spiritual. Oke. Ya. Jadi yang dimaksud dalam Joko Joyoboyo ini bukan Jawa sebagai etnis. Etnis. Anda mau orang Batak, Anda mau orang Maluku, Anda orang Papua, selama Jawa nih, selama makrifat. Karena kata Jawa itu artinya adalah mengerti, mengerti. Iya. Itu layak menjadi presiden. Jadi diktum bahwa presiden dari seorang Jawa itu harus dimaknai Jawa dalam pengertian substantif. Substantif dong, karena kalau hanya berhitung secara label kan itu hanya kalkulasi politik karena Jumlahnya banyak. jumlahnya banyak. Tapi kan sekarang kalau orang Jawa tukang ngerampok, terus gunanya apa? Orang Jawa juga tetap aja mendiskriminasi, tetap aja tidak peduli rakyat miskin, tetap jadi budaknya bokir. Jadi kira-kira kalau kita mau curiga, diktum presiden dari seorang Jawa itu apa kira-kira? Ya ini kan adalah sebuah pernyataan politik dari orang yang merasa etisnya Jawa. Itu menguntungkan dia. Ya. Ya, dan kemudian kita melihat karena memang orang Jawa ini populasinya paling banyak, seringkali yang menang pasti orang Jawa juga kan karena hitung-hitungannya 1:1. Ya, jadi dari dua peristiwa soal keharaman presiden perempuan, soal keharusan presiden Jawa itu sebenarnya harus dimaknai lebih dalam, Lebih dalam. lebih Pancasilais. Dan itulah sebenarnya inti dari persatuan saya kira. Betul dong. Ketika kita memberi ruang pada semuanya untuk punya hak yang sama, kesempatan yang sama menjadi kesatria bagi ibu pertiwi. Tidak peduli apa itu etnisnya, tidak peduli status sosialnya. Ya bahkan tidak peduli tentang pendidikannya. Yang penting dia punya kapabilitas, ya dia harus dikasih ruang yang tepat untuk betul-betul mengabdi pada bangsa. Ya, menarik sebenarnya, menarik sekali. Maka Coba. ini yang saya kembangkan di komunitas saya, tidak ada sama sekali sebuah kebijakan yang itu kemudian bias gender, bias ras ya, bias suku dan apapun. Bias pengetahuan, bias ijazah Jadi, juga ya. betul. Jadi dasar-dasar kebersatuan kita sebenarnya adalah dasar-dasar yang harus bersumber dari Ketuhanan dan kemanusiaan. kemanusiaan. Pada akhirnya begitu. Sebelum kita tutup nih, saya mau agak kritis nih. Oke. Hari-hari ini itu ada nggak prospek persatuan yang seperti kita bayangkan? Persatuan yang binded dengan ketuhanan, persatuan yang mengutamakan kemanusiaan dan nggak ribut soal ecek-ecek kelamin, ijazah, agama dan sebagainya kira-kira. Ini Mas Yudi ya. Ada orang hanya punya cita-cita kemudian komplain karena kita jauh dari cita-cita. Saya masuk kategori orang yang punya cita yang substantif, visioner, yang luar biasa, dan saya tidak komplain, tapi saya melangkah dengan optimisme yang tanpa batas. Ya. Jadi saya membangun Indonesia mulai dari apa yang bisa saya bangun saat ini. Membangun sebuah persaudaraan, membangun sebuah komunitas yang betul-betul menghayati, menjalankan nilai Pancasila ini. Dan ini kan soal perputaran waktu saja. Ketika ini bergulir ya, pasana bola salju, dia akan menjadi sesuatu yang besar. Perubahan itu nyata. Karena gini, kalau di istilah Jawa itu kan ada cokro manggilingan. Cokro manggilingan. Jadi waktu kan selalu berulang sebetulnya. Yeah. Sebuah realitas yang ideal itu akan berulang. Ada pasang surut yang dulu tenggelam sekarang bisa bangkit. Saya sadar betul soal itu, makanya saya menjemput itu. Bukan menunggu loh ya, Bukan menunggu, tapi betul-betul beraksi saat ini. Makanya semboyan kita adalah hening dan beraksi. Hening dan beraksi. Ya, teman-teman yang saya cintai, pernyataan-pernyataan Mas Guru ini menarik sekali untuk didalami. Saya kira kita perlu banyak podcast, perlu banyak buku, perlu banyak pertemuan agar gagasan-gagasan itu bisa tersampaikan minimal, lalu kemudian bisa jadi kurikulum di kesempatan Indonesia yang akan lebih baik.
Tapi sebelum kita akhiri, kita mau minta lagu lagi Oke. ke Cak Rohim. Saya hanyut dengan lagu yang tadi. Cara indah. Silakan Cak Rohim. Yang jantan berkokok sambut matahari pagi yang siap terangi. Tepakan saya kantangkan bunyi. Baru hidup baru peradaban baru menuju orde dunia baru. Tegakkan raga keluarga bangsa dan negara. Jalani takarannya sesuai dengan perintahnya. Tak ada yang tak bisa kalau kita ikhlas mengerjakannya. Buktikan pada dunia bahwa kita bisa mengantarkan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Kita luhur dan bijaksana harus diwujudkannya. Kerukunan dan kerjasama mesti dikembangkannya. Cinta kasih saling menjaga adalah modal utama. Ayam jantan berkokok Kukuruyuk. ayam jantan berkokok. Kukuruyuk. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah nyanyian dari Cak Rohim yang luar biasa. Demikian pula pernyataan-pernyataan dan tesis Mas Seto yang juga luar biasa. Kita akan ketemu lagi pada podcast-podcast berikutnya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin katakan bahwa kami di Nusantara Center dan Pusaka Indonesia juga sedang merencanakan program-program yang berkaitan dengan program kelas karakter, yaitu Kolokium Perennialism dan Temu Akbar Pecinta Pancasila. Saya minta dukungan, kami semua minta dukungan kepada para pemirsa dengan cara like, share, and comment di dalam acara-acara ini, sehingga semua pencerahan dan semua usaha kita di dalam mencintai Republik ini bisa mendapatkan sambutan dari banyak pihak. Terima kasih sekali lagi Mas Setio, terima kasih Cak Rohim. Salam Pancasila, salam Nusantara, Salam Pancasila, salam Nusantara, salam Indonesia. salam Indonesia.